Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, pada mahasiswa S2 Epidemiologi FKM UNAN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian soal-soal probabilitas dengan menggunakan SPSS. Kemarin dalam dua sesi terakhir kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas terdiri dari dua. Kemarin ya ada distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Kalau diskrit merupakan hasil perhitungan, sedangkan kontinu merupakan hasil pengukuran. Jadi ketika kita bicara probabilitas diskrit, itu nantinya kita akan ketemu dengan probabilitas fungsi probabilitasnya menggunakan tanda sama dengan, karena hasilnya tepat pada satu nilai. Sementara pada distribusi probabilitas kontinu, nanti kita akan menggunakan fungsi CDF, itu cumulative density function. Nah, pada CDF ini, peluang yang akan kita ukur itu adalah biasanya kurang dari, lebih besar dari, jadi berada dalam range tertentu. Maka itu disebut dengan kontinum itu kan, dalam rentang tertentu. Baik, kemarin kita sudah bahas kalau pada probability discrete itu antara lain ada yang binomial dan Poissons ya. Kemudian pada yang kontinu kita bahas kemarin ada distribusi normal, distribusi student, dan distribusi X kuadrat. Baik, kita coba menyelesaikan soal-soal yang sudah kita kerjakan secara konvensional kemarin dengan menggunakan SPSS. Saya sudah buka SPSS ya. Jadi kita coba soal pertama untuk distribusi binomial. Di distribusi binomial ini distribusi ketika hanya ada dua pilihan ya. Pilihan ya atau tidak, itu kan ikut atau tidak ikut gitu. Nah, misalnya ada kemarin kita mengerjakan soal dari 30 produk diperiksa, ternyata ada 3 produk yang cacat. Berarti peluang untuk cacat itu adalah 3/30 atau 0,1. Nah, sekarang bila kita membeli 10 produk, berapa besar probabilitas bahwa dari 10 produk yang dibeli tersebut 8 diantaranya baik. Jadi berapa probabilitas hanya 2 yang cacat gitu kan. Kan kita tahu peluang untuk cacat itu adalah 0,1. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini dengan SPSS. Yang pertama tentunya kita buat nama variabelnya. Kita ingat ini adalah X ya, peluang untuk X-nya berapa gitu kan. Kemudian variabel kedua mungkin kita beri nama probabilitas ya, variabel peluang. Nah, misalnya ini kita berikan berapa desimal? 3 atau 4 desimal. Oke, kembali ke data view. Baik, dari soal tadi kita tahu X yang kita inginkan adalah 2. Peluang X sama dengan 2 ya. Oke, isi X-nya 2. Oke, nah kita pergi ke transform. Kita klik compute variable. Oke, kita reset dulu ini. Kita ingin target variabel kita adalah probabilitas ya. Probabilitas. Nah, dari function group ini kita ambil yang PDF. Kenapa PDF? Karena dia merupakan probability density function. Itu probability untuk peluang yang tepat. Jadi ketika kita ingin berapa peluang X sama dengan 2 gitu kan, maka kita gunakan PDF ya. Nah, kemudian kita ambil binomial. PDF binomial. Oke, kita klik 2 kali. Nah, dari keterangan di dalam kotak ini didapat bahwa untuk fungsi binomial ini, PDF binomial ini, tanda tanya pertama merupakan kuantitas. Jadi yang ingin kita tahu, ya, kita angkat X, akan X ke sini. Kemudian tanda tanya kedua adalah N. Nah, N-nya bisa kita lihat di
soal. N-nya adalah 10, karena kita membeli 10 produk. Jadi N 10. Kemudian yang ketiga adalah probability. Ini berapa probability-nya tadi? Adalah 0,1. Kita ganti tanya ketiga dengan 0,1 ya. Pakai titik ya, nggak pakai koma. Oke, jadi tanda tanya pertama adalah X, quantity yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah N, berapa jumlah percobaan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah probability. Oke, kita klik OK. Oke, kita lihat hasilnya. Maka ada dapat probabilitas 2 yang cacat itu adalah 0,1937. Kita lihat dari hasil pencarian konvensional. 0,194. Di peluang 2 yang cacat 0,194. Kita coba ganti dengan 3 angka di belakang koma. Sama ya, 0,194. Di peluang 2 yang cacat itu adalah 19,4%. Oke, kita lanjut yang kedua ke distribusi geometrik. Distribusi geometrik itu apa kemarin? Distribusi dengan percobaan itu diulang-ulang sampai dengan sukses terjadi, gitu kan? Misalnya ini sampai pembelian keberapa kita memenangkan hadiah ini. Sebuah jaringan makanan cepat saji menyelenggarakan permainan pemenang di setiap paket kelima kentang goreng. Temukan kemungkinan bahwa Anda memenangkan hadiah pada pembelian ketiga kentang goreng Anda dan pada pembelian kentang goreng ketiga dan keempat Anda. Baik, kita coba di SPSS kembali. Berarti X-nya pada pembelian ketiga. Kita ganti X dengan 3. Kemudian yang kedua pada pembelian ketiga atau keempat. Nah, kita cari X sama dengan 4. Nah, kita transform compute variabel. Oke, kita reset dulu. Kita ambil karena dia masih X sama dengan, kita ambil PDF ya. PDF. Probabilitas ini adalah probabilitas geometri. Kita ambil PDF di geometri. Nah, dalam kotak kita lihat pada PDF geometri ini, yang pertama adalah kuantitas. Jadi peluang berapa, dengan X. Kemudian yang kedua adalah probability. Nah, kita lihat probability-nya adalah 0,2. Nanti kita isi ini 0,2. Oke, PDF geometrik pada pembelian keberapa, probability 0,2. Kita isi lagi dengan probabilitas. Oke. Ya, kita lihat ternyata peluang kita menang pada pembelian ketiga adalah 0,128. Sama ya, 0,128. Sedangkan peluang kita menang pada pembelian ketiga atau keempat adalah, berarti kita pasang 2 kali. Peluang kita menang itu ada di pembelian ketiga dan di pembelian keempat. Itu kita jumlahkan. Berapa peluang ketiga dan tambah peluang keempat. Peluang ketiga 0,128, peluang keempat 0,102. 0,230. Sama ya, ini ditambahkan ini peluang pembelian ketiga dan keempat 0,128 tambah 0,102. Jadi 23%. Oke. Kemudian kita lanjut ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson apa? Distribusi Poisson ini untuk yang jarang terjadi ya. Nah, misalnya kita kemarin mengerjakan soal sebuah toko ala-ala listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Kunci distribusi Poisson adalah rata-rata ya. Rata-ratanya 5 buah. Nah, jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut?
A 0 lampu, B 3 lampu. Jadi kita isi X-nya pertama 0, yang kedua 3. Oke, kita lihat peluangnya. Transform, compute variabel. Oke, ini kita hapus dulu. Kita ganti dengan distribusi, tetap PDF ya, karena sama dengan Poisson, PDF Poisson. Oke, nah di Poisson ini untuk X yang tanda tanya pertama adalah kuantitas, jadi peluang pada pembelian keberapa, atau percobaan keberapa, kita ganti aja ya dengan X. Yang kedua adalah mean. Nah, pada Poisson ini yang kedua adalah mean atau rata-rata. Kita lihat tadi berapa rata-ratanya? 5 buah. Kita ganti dengan angka 5. Oke, probabilitas Poisson, pertama kuantitas, yang kedua mean. Klik OK. Nah, kita lihat peluang untuk tidak ada penjualan adalah 0,007. Sama, ya, 0,007. Atau kita coba 5 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma. Kita lihat 0,00674. Sama ya. Dan peluang 3 terjual adalah 0,14037. 0,14. Sama ya. Di peluang tidak ada terjual 0,00674. Berapa nih? 6 per 10.000. Kemudian terjual 3 lampu adalah 14%. Sampai. Jadi selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman, terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara random. Jadi peluang rata-rata untuk salah cetak itu adalah 80 per 120. Jadi rata-ratanya sekarang berupa lambda ya. Lambda jumlah yang salah cetak dibagi dengan jumlah halaman seluruhnya. Jadi lambda dapat 0,67. Nah, kita ingin tahu berapa tidak terdapat salah cetak, berarti 0 dan 4 kata salah cetak. Jadi kita ganti 0 dan 4. Kita transform, compute variabel. Kita X tetap ya, X, dan min-nya kita ganti dengan lambda 0,67. Oke, jadi min-nya ini kita ganti dengan lambda ya, karena rata-ratanya adalah 80 per 120. Oke, kita oke. Nah, terdapat untuk peluang tidak salah cetak adalah 0,512. Sama ya, 0,512. Dan peluang untuk 4 kata salah cetak 0,004. 0,004. Oke, sama ya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata. Jadi rata-rata 4 orang per hari. Kemudian berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Jadi kalau ini 2 pasien per hari, 2 pasien sampai siang hari. Nah, kata kuncinya di sini adalah rata-ratanya 4 orang per hari. Nah, kalau sampai setengah hari tentu separuh ini rata-rata 2 orang per setengah hari. Jadi kita lihat peluang 2 pasien ya, peluang berarti 2. Nah, ini kita hapus, kita transform compute. Jadi tetap X ya, rata-ratanya berapa? 4 orang per hari. Oke.
dapat 0,14653. Kita lihat dapat 14655. Nah, kalau 2 orang sampai siang hari, berarti rata-ratanya kita ambil yang rata-rata setengah hari. Rata-ratanya kita ganti dengan 2. Transpon, compute. Ini kita ganti dengan 2. Kita lihat berapa hasilnya. Nah, dapat kalau sampai setengah hari 0,27. Nah ya, 0,271. Baik, kita lanjut ke distribusi normal. Kita penyelesaian soal distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal ini merupakan distribusi probabilitas kontinu ya. Jadi probabilitasnya itu berada dalam kontinum tertentu, tidak tepat pada angka tertentu. Jadi kita ingin tahu berapa probabilitas kepiting biru yang dipilih secara acak memiliki berat lebih dari 1 kg. Sementara dari hasil sebelumnya, dengan asumsi distribusi normal, dapat min-nya atau mu 0,8 dan standar deviasi 0,3. Baik, kita buat X-nya berarti sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Kita lakukan compute variabel. Nah, ini kita ganti dengan CDF, cumulative density function. Oke, kita lihat CDF ya. Kita lihat CDF, kita lihat normal. CDF normal. Oke, dapat CDF normal. Nah, untuk cumulative density function normal ini, tanda tanya pertama adalah kuantitas. Kita ganti dengan X. Yang kedua adalah min. Minnya berapa? Min 0,8. Kita isikan 0,8. Kemudian yang ketiga adalah standar deviasi. Standar deviasinya 0,3. 0,3. Nah, karena kita mencari kepiting biru memiliki berat yang lebih dari 1 kg, berarti posisinya adalah di kanan dari yang sampai dengan 1 kg. Kita tahu daerah di bawah kurva adalah 1 ya. Oke, yang kita cari adalah 1 dikurang, karena yang kita dapat dari fungsi ini adalah untuk berat sampai dengan 1 kg. Maka untuk berat lebih dari 1 kg, kita gunakan angka 1 dikurang berapa peluang untuk beratnya sampai dengan 1. Karena yang kita cari adalah yang lebih dari 1 kg. Maka peluangnya adalah 1 dikurang peluang sampai 1 kg. Baik, kita oke. Nah, kita dapat hasilnya 0,252. Nah ya, jadi peluang 1 dikurang peluang untuk sampai dengan 1 kg. Didapat 1 dikurang 0,7454, dapat 0,252. Nah ya, di peluangnya untuk lebih dari 1 kg adalah 25,2%. Baik, kita coba soal selanjutnya. Kemarin kita sudah mengerjakan jika diketahui sebaran nilai biostatistik dari 1.000 orang mahasiswa FKN UNAN dalam 3 tahun terakhir terdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80, dan mu 80, dan simpangan baku 10. Jadi standar deviasinya 10, maka hitung peluang dan jumlah mahasiswa yang dapat nilai lebih kecil dari 65. Lebih kecil dari 65. Peluang dan jumlah mahasiswa yang dapat nilai lebih besar dari 90. Peluang jumlah mahasiswa dapat nilai 70 sampai dengan 85. Jadi, kita kerjakan yang pertama, peluang mahasiswa dapat nilai kurang dari 65. Nah, mungkin perlu kita buat dulu, kita ganti dulu variabelnya ya. Variabelnya kita ganti dengan soal A, kita ganti dengan soal B, kita ganti dengan soal C. Oke, kita ganti
ke sini. Kita hapus ya. Kita hapus. Kita clear. Oke. Nah, untuk yang pertama kita lakukan ya, kita hapus ini dulu. Tetap kita pakai CDF normal. Nah, untuk target variabel pertama, kita menyelesaikan soal A ya. Soal A. Jadi, soal A ini pertama kuantitasnya adalah peluang mahasiswa mendapat nilai kecil dari 65. Berarti kita isi dengan tanda tanya pertama itu ubah dengan 65. Kemudian kita isi min. Minnya berapa? Min 80. Isi 80. Kemudian standar deviasi. Kita isi standar deviasi 10. Jadi, peluang nilai mahasiswa sampai dengan 65. Kecil dari 65 atau sampai dengan 65 adalah, kita lihat hasilnya. Ternyata ini belum kita isi tadi ya. Kita isi dulu 65. Oke. Kita compute. Oke. Ya. Nah, ini kita masukkan. Oke. Oke. Nah, di peluang nilai mahasiswa kecil dari 65 adalah 0,6681. Ya, peluang kecil dari 65 adalah 0,06681. Sama ya. Kemudian soal yang kedua, peluang mahasiswa dapat nilai lebih dari 90. Nah, kita tadi juga sudah kita jelaskan, lebih dari 90 berarti peluang mahasiswa yang nilainya lebih dari 90. Berarti tentu karena nilai di bawah kurva adalah 1, peluang lebih dari 90 adalah 1 dikurang peluang sampai dengan 90. Sama dengan tadi ya. Ini kita isi dengan 90. Kemudian kita transform. Tentu di sini kita tambahkan angka 1, 1 dikurang peluang 90. 65 kita ganti dengan 90. Oke. Ini kita target variabel, kita ganti dengan B. Oke. Nah, dapat 0,15866. Nah ya, peluang mahasiswa dapat nilai lebih dari 90 adalah 0,15866. Jadi jumlahnya 158 mahasiswa. Jadi kuncinya kalau kita mencari peluang lebih dari, maka karena nilai di bawah kurva nilai 1, peluang lebih dari nilainya adalah peluang 1 dikurang peluang sampai dengan 90. Ya, 1 dikurang peluang mendapat nilai sampai dengan 90. Baik, kita coba yang ketiga. Peluang mahasiswa mendapat nilai antara 70 sampai dengan 85. Jadi ada dua ya, peluang sampai 85, peluang sampai dengan 70. Berapa peluang di antaranya? Oke, ini kita isi dulu dengan 70. Transform, compute. Nah, tentunya kita cari adalah peluang 85, peluang 85 dikurang peluang 70. 70 min 80 tambah deviasi 10. Jadi, ketika kita mencari peluang di antara
70 sampai dengan 85, tentu peluang 85 dikurang peluang sampai dengan 70. Peluang berapa semuanya yang mencapai 85 dikurang peluang berapa yang mencapai nilai 70. Oke, di SPSS juga kita kurangkan peluang distribusi normalnya sampai dengan 85 dikurang peluang sampai dengan 70. Ini kita ganti target labelnya dengan C. Nah, ini kita ganti dengan C. Oke. Oh, ada yang salah. Ya, ini tanda kurungnya tinggal. Oke, kita lihat. Jadi peluang mahasiswa dapat nilai 70 sampai 85 adalah 0,53. Kita lihat secara konvensional sama ya. 0,5328. 0,5328. Baik, saya rasa mungkin itu. Silakan dicoba-coba lagi, diulang-ulang lagi, dibuat soal, cari aja soal sendiri ya, dicoba, diulangi sampai mahir menggunakan mencari peluang dengan menggunakan SPSS. Perlu kami sampaikan bahwa untuk ujian mid semester ya, ujian UTS semester 1 ini biostatistik 1 dalam bentuk penugasan. Nanti soalnya akan disampaikan pada saat jadwal ujian. Mungkin berupa penugasan apa yang sudah kita kerjakan beberapa kali pertemuan ini. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.